Kampung ini sangat unik sekali teman-teman ya. Selain berada di tepi pantai, juga berada di kawasan Taman Nasional Baluran Situbondo. Juga jalan akses menuju ke kampung ini, kampung terpencil ini, melewati hutan atau melewati Taman Nasional Baluran tadi yang kita lewati. Di depan sana kita bisa melihat sebuah Gunung Purba yang dikenal dengan Gunung Baluran, berada di Situbondo. Inilah yang dikenal dengan Afrikanya Jawa Timur. Saya berada tepat di depan pintu masuk untuk menuju ke taman ya, atau sebuah apa namanya yang dijuluki Afrikanya Indonesia atau Afrikanya Jawa Timur, yaitu berada di Situbondo ya. Di belakang saya ini ada sebuah papan, dilarang memberikan makan satwa, mohon bawa kembali sampahnya, dilarang berburu di kawasan TN Baluran. Tiket masuk ada di sisi sebelah sana. Barusan kita sudah membeli tiketnya. Pintu masuk Watu Numpuk kelas 3. Untuk hari kerja tarif ya untuk Nusantara, artinya mungkin warga lokal sekitar 11.000, untuk hari libur 16.000, mancanegara 155.000 ya. Untuk hari liburnya juga sama, roda 2 5.000, roda 4 10.000, roda 6. Kita akan masuk ke Afrikanya Indonesia ya. Jadi nanti kalau kita sudah masuk, bahasa kita langsung berubah. Gimana kan? Sebelum kita sampai ke pantai, di sini kita disuguhkan dengan pemandangan yang sangat indah begitu ya. Di sini banyak bebatuan dan di depan sana banyak kerumunan sapi yang diliarkan gitu teman-teman. Jadi dia tuh cari makan sendiri. Selamat datang di Afrikanya Jawa Timur atau Afrikanya Indonesia. Ya teman-teman, saat ini saya berada di Taman Nasional Baluran yang berada di Kecamatan Banyu Putih, Kabupaten Situbondo. Jadi buat teman-teman yang ingin merasakan sensasi berada di alam liar, ingin merasakan gimana sih di Afrika, kita tidak perlu jauh-jauh ke sana teman-teman, karena di Jawa Timur sendiri terdapat sebuah taman nasional yang masih banyak satwa-satwa liar, juga tanaman-tanaman, juga alamnya yang kering seperti di Afrika. Jadi buat teman-teman yang penasaran, ikuti terus perjalanan saya di Indah Channel TV. Di belakang saya ini terdapat sekumpulan sapi liar ya. Kita coba lihat lebih dekat ya. Unik banget teman-teman. Kita di sini disuguhkan dengan pemandangan yang sangat menakjubkan begitu. Sapi-sapi di sini tidak diikat gitu ya. Jadi memang sengaja diliarkan teman-teman. Ini berada di hutan Baluran begitu ya. Taman Nasional Hutan Baluran. Tuh, seperti ini. Nah, ada beberapa sapi di sini teman-teman. Duh, sapinya juga memandang kita ya. Duh, ada yang berdiri, ada yang lagi tiduran gitu ya, duduk gitu teman-teman. Yuk kita coba lihat. Ini ada pohon asam yang cukup besar juga. Nah, di depan kita ini banyak batu-batu purba teman-teman, warnanya hitam. Tuh, seperti ini bentuknya. Kita
Kita coba lihat di sini ya. Jangan salah ya, ini bukan di Afrika, tapi ini Afrikanya Jawa Timur. Tuh, mantap sekali. Batunya warnanya hitam ya, hitam legam. Seperti ini teman-teman. Wih, kita coba cari yang unik di sini. Aduh. Wih, tuh hewan-hewan apa? Burung perkutut. Asli ini seperti Afrika teman-teman. Kalau saya melihat di layar TV gitu ya. Weh, mantap sekali. Di kejauhan sana kita masih bisa melihat Gunung Purba. Baik, kita lanjut ke sini. Ini penuh dengan hamparan batu ya. Jadi suasana di sini itu hutan kering teman-teman. Tuh seperti ini. Nah, jika diperhatikan ya, coba saya putar sedikit seperti ini. Nah, ini seperti yang sering kita tonton di TV-TV itu teman-teman, seperti di Afrika begitu. Padahal ini masih di Jawa Timur. Duh, nih batu-batu purba yang ada di sini. Bentuknya yang unik gitu. Duh, seperti ini kondisinya teman-teman. Penuh dengan batu-batu besar. Ini masuk kawasan Taman Nasional begitu. Siapa tahu kita bisa mendapatkan hewan ya, bisa melihat hewan gitu maksud saya, hewan liar yang lain. Duh, ini depan kita ini masih banyak batu-batu besar. Bentar, kita coba cari akses untuk naik ke atas. Bismillah. Ya Allah. Wih, penuh dengan batu teman-teman. Wih. Masya Allah. Afrika Van Java. Ya seperti ini kondisinya. Saya penasaran, katanya di sini juga ada gajah, juga ada rusa gitu ya, juga ada apa namanya, banteng gitu teman-teman. Tapi sepanjang perjalanan kita hanya bisa melihat sapi liar gitu. Belum kita dapati hewan rusa atau satwa-satwa liar lainnya gitu teman-teman. Untuk cuaca ya cerah ya, panas. Untuk di sisi sebelah utara sana itu merupakan hutan mangrove ya, karena di sebelah sana sudah pantai teman-teman, pantai atau Selat Madura. Oke, saya coba perlihatkan area sini. Siapa tahu kita bisa melihat satwa-satwa liar lainnya. Saya berada di tengah-tengah sapi liar begitu. Nih, ada beberapa segerombolan sapi liar yang ada di Afrika Van Java. Tuh, ini teman-teman. Ini merupakan sapi-sapi liar begitu ya, yang hidup liar di Taman Nasional Baluran Situbondo. Kita lanjutkan yuk. Beda dengan tempat-tempat lain yang khawatir kalau yang khawatir takut dicuri orang, tapi di sini aman teman-teman. Memang sudah terbiasa hidup liar seperti ini. Nah, tepat di belakang saya ini ada segerombolan sapi liar ya.
Nah ini teman-teman salah satunya, dan di sebelah sana juga ada. Sini teman-teman. Jadi hanya dengan tarif tiketnya tadi sekitar 11.000 ya per satu orang, kita sudah bisa menikmati keindahan alam yang ada di Taman Baluran Situbondo. Seperti inilah kondisi dari sapi-sapi liar yang ada di sini teman-teman. Selamat datang di Pantai Bilik Merak. Oh di sana juga ada itu Kang, Pantai Bilik apa itu? Sijile. Coba kita lihat-lihat di sini dulu ya. Wih, mantap. Pantai Bilik Merak. Di depan sana seperti ada pulau-pulau kecil begitu ya, di tengah lautan sana ya. Anginnya sepoi-sepoi teman-teman. Coba kita turun. Wih, batunya warnanya hitam dan seperti ada apa ini, batu karang. Jadi ombaknya itu pelan teman-teman ya, beda dengan ombak yang ada di Laut Selatan. Di sini tuh landai, jadi ombaknya tuh gak begitu keras. Tuh seperti ini, ombaknya sangat landai. Bersih ya. Saken rek, ojo rek. Saken ojo. Saken. Ojo Kang. Saken Kang. Jangan terlalu dekat. Saken Kang. Kang. Anak aniku Kang. Saken Kang ono anake Kang. Oke teman-teman, jadi kita tidak bisa mendekat gitu ya. Di sana ada segerombolan hewan lutung ya. Lutung berekor panjang ya. Karena takut teman-teman. Takut ya. Jadi dia lompat-lompat. Saya khawatir takut di saat mau melompat itu jatuh gitu kan. Kasihan. Bentar ya, coba kita cari akses ya supaya bisa melihat. Sebentar Kang, lu gak kelihatan ya meskipun dari bawah. Itu ada di atas itu. Biar dah, kasihan, takut jatuh teman-teman. Sapi-sapi yang ada di desa Merak ya, yang memang sudah tradisi warga sekitar untuk mengembala sapinya teman-teman. Nah ini ada puluhan ekor sapi ya. Ketika sapi ini diliarkan atau digembala, kondisinya seperti ini. Ada ratusan ekor sapi ya yang digembala ya. Seperti ini, mencari makan di hutan baluran. Seperti ini di belakang saya ini ya. Ini sangat langka ya, di tempat-tempat lain jarang ya sapi yang digembala atau diliarkan ya. Desa yang terpencil gitu ya, yang memelihara sapi itu dengan cara unik, bukan dikandangkan melainkan diliarkan teman-teman, ataupun digembala. Puluhan ekor sapi, mungkin menyentuh ratusan mungkin ya, jadi digembala seperti ini. Dia tuh cari makan sendiri, cuman dijaga, itu ada yang menjaga di sana. Ketika masyarakat sedang mengembala sapi ya teman-teman,
Ini kan daerah Taman Nasional Baluran ya. Jadi sapinya itu dilepas tanpa ada tanpa ada tali pengikat, cuman diliarkan gitu aja, dijaga. Yang menjaga cuman satu teman-teman ya. Seperti ini. Ada berapa ekor sapi ini, puluhan, bahkan menyentuh ratusan nih teman-teman ya. Ini waktunya berjalan mau pulang, ini cukup jauh dari kampungnya ini teman-teman. Di sini saya melihat burung merak teman-teman ya. Cuman dia menjauh. Loh itu. Oh, jauh teman-teman. Gak bisa mendekat karena dari tadi ya kita menemukan hewan-hewan unik itu lari, gak bisa deket. Tuh. Jauh wis, gak bisa deket. Monyet liar. Itu monyet liar. Si monyet anakan. Itu. Kampung ini sangat unik sekali teman-teman ya. Selain berada di tepi pantai, juga berada di kawasan Taman Nasional Baluran Situbondo. Juga jalan akses menuju ke kampung ini, kampung terpencil ini, melewati hutan atau melewati Taman Nasional Baluran tadi yang kita lewati. Terus teman-teman, ada lagi yang unik di kampung ini, di mana kebanyakan penduduk yang dekat dengan laut begitu ya. Laut di belakang kita ini biasanya itu profesinya menjadi nelayan. Namun untuk penduduk atau masyarakat Kampung Merak ini lebih memilih menjadi peternak sapi teman-teman. Dan sapinya itu tidak dikandangkan, namun digembala atau dihidup liarkan di hutan atau taman Baluran yang kita lewati tadi itu teman-teman. Kita coba keliling-keliling desa ini ya. Desa ini sangat unik ya, seperti yang saya jelaskan dari awal, berada di dekat pantai atau di tepi pantai, namun masyarakat ataupun penduduknya itu lebih memilih memelihara sapi atau menjadi peternak. Itu salah satu sapi ya yang dipelihara oleh warga. Ada sebagian juga yang digembala atau diliarkan ya di hutan tadi ya, hutan Baluran. Untuk sapi yang baru lahiran, nah di sana itu kan ada sapi ya teman-teman, itu ada anakannya. Itu biasanya nunggu anakan sapi itu sehat, baru dia itu diliarkan gitu ya, dibawa ke hutan untuk mencari makan sendiri. Nah, berhubung itu masih belum sehat, jadi dikandangkan teman. View alam di sini di sisi sebelah selatan ya teman-teman, kita bisa melihat Gunung Purba atau Gunung Baluran ya, yang dulunya aktif sekarang sudah nggak aktif lagi. Baik, kita coba cari informasi lagi ke warga sekitar sini. Nah ya, ini kandangnya ada di depan rumahnya teman-teman, dan dibiarkan terbuka gitu ya. Nah seperti ini. Di sana ada 2 sapi ya, tanpa atap teman-teman. Coba cari warga. Nah itu teman-teman, juga sapi ya yang dikandangkan, mungkin karena sakit atau kenapa gitu. Yang jelas biasanya yang bermasalah itu dikandangkan biar aman gitu teman. Ya kalau melihat kondisi sapinya memang kurus gitu ya. Oke, kita coba lanjutkan ya.
unik teman-teman ya. Kandangnya itu bukan, biasanya kan kandang sapi itu ada di belakang rumah gitu ya, ada di belakang rumah warga, tapi ini enggak, tepat berada di depan rumah. Tuh seperti ini, tanpa atap. Tuh kasihan ya, kalau kita lewat dia lihat ya. Nah, oke, kita coba cari informasi. Oh, ada juga yang di sana teman-teman, di belakang sana. Tapi kita cari warga ya. Untuk menuju ke kampung sini teman-teman, kita harus melewati hutan ya, ataupun Taman Nasional Baluran Situbondo. Kampung unik ya, kampung unik yang berada di Jawa Timur. Masyarakat sini lebih memilih jadi peternak daripada menjadi nelayan. Entah itu memang sudah jadi turun temurun atau memang punya alasan tertentu gitu. Nah, kita coba cari warga yang bisa kita cari informasinya. Luas ya, untuk kandang sapinya luas, dalam keadaan terbuka seperti ini, berada di depan rumah sekaligus di tepi pantai teman-teman. Ini kampung terpencil yang ada di Jawa Timur, tepatnya berada di Desa Merak ya, kalau nggak salah itu Kecamatan Banyu, apa ya tadi itu, Banyu Putih atau bagaimana. Nanti saya itu alamatnya saya akan tulis di sini. Assalamualaikum Pak. Permisi Pak, ngapunten. Boleh tanya Pak? Iya. Ini warga sini kebanyakan memelihara sapi gitu Pak ya? Iya. Itu kenapa Pak? Biasanya kan masyarakat yang ada di tepi pantai atau dekat laut itu menjadi nelayan gitu Pak. Karena di sini kayak gini ya, ketika musim penghujan di sini kan gelombangnya besar. Nggih. Ayo katanya orang sini baratan lah, baratan gelombangnya besar, jadi nggak bisa naruh perahu di sini. Jadi malesnya kayak gitu masyarakat sini. Kalau ke daerah sebelah timur itu banyak nelayannya. Berarti lebih ke menghindari ya, musibah gitu Pak. Iya. Terus itu lagi Pak, warga yang memelihara sapi itu memang sengaja diliarkan gitu Pak ya, dilepas di hutan sana itu Pak? Iya, memang kayak gitu karena sudah tradisi ya. Mungkin memang sudah tradisi gitu. Sudah turun temurun. Iya, gitu, sudah Pak, turun temurun dari dulu ya. Terus untuk kandangnya sendiri itu memang tanpa atap Pak nggih? Tanpa atap di sini. Itu... Karena di sini sapinya kan sapi putih. Jadi sapi putih itu lebih kuat terhadap panas, nah, juga dingin ketika musim hujan. Jadi mereka lebih tahan gitu. Lebih tahan. Beda dengan ini apa, sapi-sapi merah, sapi limusin kayak gitu. Kalau sapi limusin biasanya kalau panas nggak mampu dia, harus dikandangkan. Jadi Pak, untuk desanya sendiri ini desa apa Pak? Di sini namanya Desa Labuan Merak. Desa Labuan Merak. Iya. Kecamatan apa Pak? Kecamatan Banyu Putih. Banyu Putih. Kabupaten Situbondo. Situbondo. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini Pak? Muhammad Rojiin. Nggih. Nanti minta izin diupload di media sosial nggih, di YouTube Indah Channel TV. Nggih. Boleh. Ngapunten nggih Pak, ganggu istirahat jenengan. Saya juga kebetulan baru nyampe. Nggih. Oke, teman-teman. Kita coba keliling-keliling tempat ini dulu. Seperti yang diceritakan Bapak barusan ya, ternyata alasannya warga ataupun masyarakat sini itu
lebih memilih jadi peternak sapi karena apa ya, lebih menghindari ombak besar gitu teman-teman. Artinya bahaya gitulah ya. Coba kita lihat, cek langsung ya. Untuk angin yang ada di sini tuh memang apa namanya, lebih kenceng gitu teman-teman. Kata warga sini angin baratan gitu loh. Dan uniknya batu-batu yang ada di sini itu seperti ini, hitam ya. Loh, seperti ini teman-teman. Ada yang berbentuk kayak gandek ini, ada yang berbentuk seperti ini kayak gandek atau kayak ulekan. Nah, biasanya ini kan batu-batu yang ada di sini tuh pasirnya pasir putih gitu ya, pasirnya bagus. Ini bukan pasir teman-teman, tapi batu kayak di kali, kayak di sungai itu loh, kayak gini loh. Jadi sepanjang pantai ini itu batunya tuh batu hitam seperti ini loh. Pasirnya juga pasir hitam teman-teman loh, seperti ini pasirnya, kayak ada kandungan emasnya, kelip-kelip loh. Wih, ombaknya kayak gini ya. Nah, bisa kita lihat di sini ya, sepanjang bibir pantai ini saya tidak dapati perahu di sini teman-teman. Karena memang penduduk sini tuh gak ada yang menjadi nelayan meskipun dekat apa namanya, dekat laut. Nah, di sana kita bisa melihat Gunung Purba ya. Nah, Gunung Purba, Gunung Baluran. Terdapat sebuah makam ataupun punden desa ya, yang dikenal oleh warga setempat itu makam Bujuk Fatimah. Tepat di tepi pantai ya. Kalau melihat dari historis dari makam ini, kemungkinan Bujuk Fatimah ini adalah leluhur warga Desa Merak ya. Coba kita perlihatkan ya lebih dekat ya. Dan uniknya ya, di makam dari Bujuk Fatimah ini banyak sekali bendera merah putih teman-teman, seolah-olah simbol pahlawan begitu. Nah, yang jelas ini adalah makam tokoh ya, makam leluhur warga setempat. Coba kita sowan ya. Assalamualaikum ya ahlil kubur Bujuk Fatimah. Nah, ini ada satu makam begitu, yaitu makam Bujuk Fatimah. Kalau melihat dari namanya, beliau adalah sosok wanita. Nah, uniknya makam ini berada tepat di tepi pantai atau dekat laut teman-teman. Nah, di utara kita ini langsung laut ya, laut Selat Madura. Wih, ombaknya ngeri. Seperti itu ya. Loh, wis, makam unik yang ada di tepi laut, makam Bujuk Fatimah. Coba kita memutar ya. Duh, wih, keren pak. Nah, saya berada tepat di sisi sebelah baratnya gitu ya. Kalau melihat dari banyaknya bendera merah putih, ini pertanda teman-teman ya, pertanda bahwa Mbah Buyut ini
termasuk tokoh pahlawan gitu ya bagi warga Desa Merak. Baik teman-teman, seperti inilah kondisi dari kampung unik yaitu Desa Merak ya, Desa Pelabuhan Merak yang berada di Kabupaten Situbondo. Semoga tayangan ini bermanfaat. Salam budaya, salam lestari Indonesia Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.